Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga kita berada di pertemuan ke-5. Materi kita masih berada di teks prosedur. Nah, materi kali ini adalah materi terakhir yang dibahas di bab 1, yaitu tentang teks prosedur. Nah, sekarang kita berada di mengembangkan teks prosedur, ya. Mengembangkan teks prosedur dengan indikator ada 2 yang harus kita selesaikan pada hari ini, ya. 1, menyusun rancangan garis besar melakukan suatu prosedur. Kemudian bagaimana caranya kita mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isinya, struktur dan aspek kebahasaan. Nah, jadi nanti ini ada tugas teorinya seperti biasa. Bukunya itu sudah bisa diambil di meja saya. Yang mau ke sekolah sebentar boleh, saya tunggu di sekolah. Jadi saya ucapkan atas kehadirannya Bella Safira. Bisa dengar suara saya, Bella? Bisa, Pak. Herlangga Saputra, bisa dengar suara saya, Herlangga? Bisa. Oke, Yusril Ripai, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, di pengajaran saya, Zoom itu bukan kewajiban, ya. Kalian masih bisa menyimak materi di Classroom dengan WhatsApp serta rekaman YouTube. Jadi kalau memang tidak bisa hadir di Zoom, biar kita bertiga, ya ini nanti tetap saya laksanakan dan saya akan rekam. Nah, perhatikan. Kita langsung saja ke kegiatan pertama atau indikator pertama yang harus kita selesaikan, yaitu menyusun rancangan garis besar suatu prosedur. Jadi ini sudah 4 pertemuan yang lalu kita membahas terus itu prosedur. Prosedur itu apa sih? Nah, saya kira sudah lengkap saya jelaskan. Nah, struktur, ya, ingat ini sudah kita jelaskan apa sih strukturnya. Strukturnya itu adalah ada tujuannya, ada tahapan-tahapannya, ada alat dan bahan, itu tidak harus ada. Kemudian yang terakhir adalah penegasan ulang. Saya ulangi, ada tujuan, ada tahapan-tahapan atau langkah-langkah, ada alat dan bahan, terus yang terakhir. Jadi alat dan bahan itu bukan kewajiban, boleh ada boleh tidak. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Kemudian juga aspek kebahasaan sudah saya jelaskan, ya, mungkin masih ada yang ingat. Yang pertama menggunakan kalimat perintah, terus yang kedua menggunakan konjungsi. Nah, sekarang untuk menyusun rancangan garis besar suatu prosedur itu, yang harus kita lakukan adalah mengartikan kata-kata sulit. Kata-kata sulit ini juga sudah saya bahas di pertemuan yang lalu, yaitu kata-kata teknis, ya. Biasa kata-kata teknis itu kata-kata yang berhubungan dengan bidang-bidang tertentu. Ya, seperti pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana merawat rambut pendek. Di situ ada kata hair dryer, glowing. Nah, itu harus kita artikan dulu. Nah, materi ini juga kalian bisa lihat di Classroom, ya. Ada di Classroom, saya simpan. Nah, di sini Classroom itu lebih lengkap karena saya sudah susun. Nah, kelihatan tidak ini di Classroom? Halo? Yusril, Herlangga, Bella, kelihatan tidak Classroomnya, materinya? Iya, Pak. Kelihatannya, oke. Silakan, Pak. Nah, sekarang mengartikan kata-kata sulit. Ya, yang mana yang sebenarnya itu kata-kata sulit?
Oke. Kata-kata yang dianggap sulit dapat ditemukan maknanya ya melalui kamus. Makanya pertemuan pertama saya wajibkan menggunakan kamus. Bukan menggunakan kamus, mewajibkan memiliki kamus. Nah, perhatikan, ini juga sebenarnya ada di buku, cuma saya sudah tambahi dengan contoh-contohnya. Jadi, kalau ada kata makna leksikal, artinya artinya itu bisa ditemukan di dalam kamus. Artinya katanya itu dapat dengan mudah ditemukan di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, contoh, ini ada contohnya makan. Makna leksikalnya atau makna sebenarnya kalau kita buka ke kamus ya, yaitu memasukkan makanan pokok ke dalam mulut. Maksudnya makanan pokok, makanan yang akan dimakan ke dalam mulut serta mengunyah dan menelannya. Itu maknanya kalau kita buka kamus. Nah, ada juga arti kata berdasarkan konteks kalimat, disebut makna struktural. Apa itu? Ya, contoh makan masih sama. Ya, makna strukturalnya kegiatan yang dilakukan untuk mengisi perut hingga mengenyangkan. Ini kalau berdasarkan strukturnya, ya, berdasarkan konteks kalimatnya. Ini juga tadi makan. Nah, ini memasukkan sesuatu ke dalam perut. Kalau secara struktur, kegiatan dilakukan untuk mengisi perut hingga mengenyangkan. Ya. Makna struktural, ini tidak ada di buku ya, biasa juga disebut gramatikal, adalah makna yang muncul karena kaidah tata bahasa, seperti afiksasi, imbuhan. Contoh, makan sudah mendapatkan akhiran an, sehingga menjadi kata makanan. Ya. Makanan, makna strukturalnya adalah jenis-jenis yang bisa dikonsumsi atau bisa masuk ke dalam perut. Itu makanan, sudah beda nih tadi. Makan makna leksikal, makan makna struktural, makanan. Nah, ada juga kaidah tata bahasa seperti pembentukan kata menyebut, gabungan dua kata atau morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Pernah dengar kata makan besar? Halo? Pernah dengar kata ampel? Pernah dengar kata besok kita akan makan? Ya. Bahkan ada acaranya di TV, makan besar. Apa itu makan besar? Ya, makan besar makna strukturalnya adalah kegiatan makan yang dilakukan dalam jumlah banyak atau berlebihan serta tidak seperti kegiatan makan normal. Kalau kita makannya mungkin 2 piring, karena hari ini kita makan besar banyak makanan, ya mungkin hari ini kita makan 5 piring. Ya. Nah, ini ada contoh juga di buku. Ini saya perlihatkan yang di buku, sama kok dengan itu. Nah, ini lebih jelas. Contoh kualifikasi, makna kalau kita buka kamus, kualifikasimu apa? Oh, pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian. Makna strukturalnya keahlian yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan. Ya, contoh, saya tidak bisa, kualifikasi saya itu tidak bisa mengendarai mobil, ya. Jadi perlu kursus dulu baru bisa. Kalau perusahaan menginginkan kualifikasinya minimal bisa membawa mobil dengan SIM B atau A misalnya, ya otomatis saya tidak diterima di formasi itu, di lowongan itu, karena kualifikasi yang diminta harus bisa bawa mobil, SIM minimal SIM A misalnya. Ya, jadi pendidikan khusus. Kalau makna strukturalnya keahlian apa ya? Keahlian untuk membawa mobil. Kemudian kandidat, saya kira sering dengar ini kalau pilkada, pemilihan calon presiden, ada kandidatnya atau makna sebenarnya calon bakal
pengikut. Nah, kalau makna strukturalnya calon pegawai, calon karyawan. Verbal, ya, secara verbal artinya disampaikan secara dalam bentuk kata-kata, secara lisan, ya, disampaikan dari mulut dalam bentuk suara, itulah yang dimaksud dengan lisan. Bersifat hafalan kata kerja. Makna strukturalnya ya secara lisan, disampaikan dalam bentuk suara. Nah, jadi ada dua cara menyusun rancangan garis besar suatu teks prosedur, yaitu mengartikan kata-kata sulit, kemudian memaknai maksud tes secara keseluruhan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui topik umum atau pernyataan umum, ini sudah saya jelaskan, beserta langkah-langkah, ya, langkah-langkahnya atau tahapan juga sudah, yang ada di dalam suatu teks prosedur. Misalnya teks tentang teknik wawancara, ya, pernyataan umumnya di situ, wawancara adalah, untuk memaknainya kita harus tahu juga tujuan, ya. Ya, topik umum atau pernyataan umumnya adalah cara mengikuti suatu wawancara ketika melamar pekerjaan. Topik tersebut meliputi langkah-langkah yang isinya mengarahkan seseorang pencari kerja dalam mengikuti tes wawancara sehingga ia diterima di suatu perusahaan. Ini kita buka di Classroom. Ini tadi, ini wacananya. Jadi wacananya kiat tetap semangat pada hari Senin. Nah, catatlah kata-kata sulit yang ada di dalam teks tersebut. Tentukan maksud dari isi teks tersebut. Jelaskan pula arti penting. Halo, ini kelihatan tidak di layarnya? Yusril, Herlangga, Bella, kelihatan tidak di layarnya ini? Kelihatan, Pak. Oke, nah pertanyaan pertama, carilah kata-kata sulit yang ada di dalam teks. Ya, jadi ini ya naskahnya. Kemudian tentukan maksud, jelaskan pula arti penting. Nah, judulnya tadi kiat tetap semangat pada hari Senin. Kata-kata sulit yang ditemukan. Nah, ini sumbernya dari surat kabar Kompas. Kata-kata sulit yang ditemukan ada kata skala, prioritas, dan fokus. Apa itu skala? Ya, kita buka KBBI, ya, kamus. Punya kamus tidak di dekatnya? Tidak ya? Kalau tidak ada, kita buka di KBBI. Saya stop share dulu. Nah, kelihatan tidak ini kamusnya? Halo? Yusril? Masih macam-macam nih, Pak. Oh, masih. Jaringan, Pak. Berarti kalau bukan Ada, jadi. Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, kita tadi ada skala. Cari itu skala. Makna sebenarnya ya. Cari di kamus. Nah, ini ada skala. Garis atau titik tanda yang berderet dan sebagainya yang sama jarak antaranya. Ya, ini nomina, kata benda. Kita kembali. Apalagi tadi selain skala ada prioritas. Kita cari prioritas. Nah, makna sebenarnya prioritas itu yang didahulukan. Terus apalagi tadi satu, fokus. Nah, kalau biasa di fokus
biasa kita katakan konsentrasi dulu. Kita lihat fokus. Nah, ini ada titik daerah kecil tempat berkas cahaya. Ini mungkin kalau di fisika. Ada juga fokus itu pusat. Ada juga unsur yang menonjol. Ya, jadi fokus ya unsur yang menonjol fokusnya memusat. Kalau saya ini yang paling sering saya lakukan untuk fokus itu memusatkan perhatian. Makna sebenarnya dalam bentuk kata kerja, ya. Fokus, konsentrasi. Oke, kita kembali ke materinya yang tadi. Di Classroom ya, karena di Classroom itu sudah saya singkatkan semua. Sorry, bukan Classroom ini. Nah, maksud isi teks di atas ya, memberikan motivasi untuk tetap semangat bekerja, terutama pada hari Senin. Hari Senin merupakan awal kegiatan yang harus dijalani, karena biasanya hari pertama masuk kerja merupakan hari panjang yang harus dilalui, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat atau Sabtu. Kalau kita pelajar dengan guru itu sampai hari Sabtu. Nah, ini nanti ada contoh-contohnya soalnya, saya sudah share di Classroom ya. Kemudian untuk nanti tugasnya kita akan kembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kaidahnya. Nanti silahkan buat wacana, silahkan cari temanya, bisa bertema kebiasaan hidup, misalnya kiat hidup sehat, kiat belajar menyenangkan. Ini hanya contoh, atau kiat sukses bertetangga. Ya, ini hanya contoh. Kalau kamu mau ambil yang lain, kiat yang lain, ya, boleh. Kiat bersahabat, ya, nah, kiat memelihara persahabatan, itu boleh. Ya, ini hanya contoh. Kalau ada yang lain kamu temukan, nah, temanya itu tentang kebiasaan hidup. Kiat berolahraga pagi, boleh. Kemudian ada tema aktivitas tertentu, misalnya ya cara membuat bolu kukus. Ini cuma contoh, bisa kamu ganti kiat cara membuat kue tar, cara membuat kue ulang tahun, ya. Ini ada juga cara menanam jagung hibrida, bisa kamu ganti menanam pisang kah, menanam wortel kah, menanam anggur. Terus yang ini ada juga memelihara kucing, bisa diganti, terserah. Kemudian bertema penggunaan alat, misalnya cara menggunakan laptop, cara menghidupkan motor bekas, cara menggunakan pisau cukur, cara menggunakan handphone dengan baik dan benar. Ya, nanti soalnya saya kirim di kelasnya seperti biasa. Oke, atau saya perlihatkan dulu final tugasnya. Saya perlihatkan dulu, nanti saya kirim. Nah, ini tadi kelihatan tidak ini Yusril? Tidak. Oke, ini tadi ya. Nanti misalnya nomor 2, identifikasilah teks prosedur yang telah dibuat dengan menentukan, menentukan pernyataan umum. Nah, contohnya ada ya. Kemudian berdasarkan wacana teks prosedur yang telah dibuat, tentukanlah strukturnya, contoh pembuatan. Ini tujuannya apa? Tujuannya dari wacanamu itu. Kemudian langkah-langkahnya ya pasti ada. Penegasan ulang kalau ada. Kemudian simpulkan. Bagaimana cara menyimpulkan? Ya cari semua kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian jadikan satu. Oke, ini contoh tugasnya ya. Nanti saya share. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ampel, Bella, Erlangga, Yusril?
Tolong direspon. Ampel, Bella, Herlangga, Yusril. Ada yang ditanyakan? Putus suara apa, Pak? Putus-putus suara kok. Iya, Pak. Oh, berarti jelek lagi jaringanku. Oke. Kalau tidak Ya, ada bagus nih. bagus di suara apa? Oke, ada yang ditanyakan? Nah, Pak. Oke, kalau tidak ada, tapi jangan keluar dulu ya. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu.